Bagaimana gambaran besar atas kasus BLBI? Kami akan berbincang dengan ekonom senior Rizal Ramli. Pak Rizal, sebelum kita masuk ke kasus BLBI, Anda sudah diundang atau dimintai keterangan oleh KPK pekan lalu, tapi kemudian belum hadir, belum bisa memberikan klarifikasi. Tapi sebelum kita ke kasusnya sendiri, gambaran kasus BLBI ini sendiri, Pak Rizal, bagaimana ini kemudian bisa terjadi dan kalau terakhir yang disidik KPK adalah kerugian negara sebesar 3,7 triliun. Masyarakat mungkin harus diingatkan kembali, refreshkan kembali ingatannya tentang kasus BLBI. Seberapa besar sebetulnya kerugian negara? Memang Eva, kalau generasi yang muda mungkin nggak tahu itu apa BLBI. Karena ini terkait dengan krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia tahun 97 sampai 98. Pada ketika itu memang Asia sedang kena krisis, tetapi Indonesia mengundang IMF dan IMF memaksa Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang justru membuat ekonomi Indonesia anjlok dari rata-rata 6% ke minus 13%. Apa itu? IMF memaksa pemerintah Indonesia untuk menaikkan tingkat bunga dari 18% rata-rata menjadi 80%. Sehingga banyak perusahaan yang sehat, yang normal, mau nggak mau bangkrut karena tingkat bunga yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, IMF juga memaksakan menutup 16 bank kecil-kecil dan sedang, tetapi akibatnya rakyat Indonesia tidak percaya dengan bank nasional. Banyak yang mengalami ras, akhirnya hampir semua bank-bank besar, termasuk BCA, Danamon, bangkrut dan kolaps, sehingga pemerintah mesti menyelamatkan bank-bank ini dengan memberikan BLBI atau bantuan likuiditas bank. Yang ketiga, IMF juga memaksa pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 1 Mei 98, 74%, yang memicu demonstrasi besar-besaran yang rusuh di Makassar, di Medan, di Solo, dan di Surabaya. Ya. Ratusan orang meninggal, ribuan orang luka-luka, dan rupiah anjlok dari 2.200 ke 15.000 per dolar. Nah, ketiga saran dan obat IMF ini yang disetujui oleh para menteri ekonomi komprador pada waktu itu mengakibatkan ekonomi Indonesia betul-betul anjlok. Pemerintah harus menyelamatkan hampir 80 miliar dolar untuk membantu bank-bank ini. Hampir sekitar 1.000 triliun. Baik. Belum kalau dihitung sekarang dengan bunga berbunganya. Nah, semula pinjaman BLBI ini dalam bentuk tunai dan support pemerintah, seharusnya utang piutang dengan pemilik bank itu tetap tunai. Tapi entah bagaimana di lobi, akhirnya diganti dengan penyerahan aset. Baik. Nah, di dalam menyerahkan aset ini, beberapa pengusaha pemilik bank itu bagus, dia serahkan aset yang bagus, yang nilainya sepadan dengan BLBI yang diberikan. Baik, apakah tapi itu kemudian ada juga yang nakal, yang bandel, memasukkan saham-saham dan perusahaan yang nilainya sebetulnya jauh lebih rendah. Baik, apakah itu kemudian sebagai indikasi bahwa artinya BLBI ini akan nantinya diselewengkan begitu, Pak Rizal? Ya, dalam prakteknya itu yang terjadi. Apalagi kemudian Indonesia dipaksa oleh IMF untuk segera menjual aset yang diserahkan tersebut. Ya, dampaknya sederhana. Kalau gedung CNN misalnya nilainya 100 miliar, dipaksa dijual minggu depan, paling harganya hanya 20 miliar. Nah, pada waktu kami masuk jadi Menko setelah krisis, strategi kami adalah tidak menjual aset-aset itu, tetapi menstrukturkannya dalam 5 sampai 7 tahun. Dengan perkiraan kalau dijual juga sesuai dengan saran IMF, secepat mungkin harganya akan jatuh, Republik Indonesia akan sangat dirugikan. Baik. Tapi kalau ikut
policy kami, yaitu di restructure 5-7 tahun, baru dijual pada tahun 2005-2007, di mana indeks sudah naik dari tadinya 700-an ke 1.500, justru pemerintah Indonesia akan bisa dapat lebih banyak, recovery rate-nya lebih tinggi. Tetapi kebanyakan menteri-menteri ekonomi Indonesia manut begitu aja dengan nasihat IMF yang konyol ini, sehingga akhirnya dipaksa menjual dengan harga sangat murah dan merugikan, termasuk kasus penjualan BCA yang Pak Kwek sudah jelaskan berkali-kali, yang sangat merugikan Indonesia. Baik, kalau kemudian kita bicara kasus yang saat ini sudah disidik oleh KPK dan sudah ditetapkan tersangkanya mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dalam kasus BLBI pemberian terhadap SKL terhadap Samsul Nur Salim. Anda melihat kasus ini seperti apa, Pak Rizal? Apakah ini sudah terlambat atau bagaimana? Karena Anda kan sebetulnya sudah bertahun-tahun dimintai keterangan oleh KPK dan tahapnya itu baru dinaikkan ke penyidikan baru tahun ini. Ya, sebetulnya saya, Pak Kwek, udah dipanggil dulu oleh KPK sebagai saksi untuk menggali lah kasus ini. 3 tahun nggak ada apa-apa, tiba-tiba dihidupkan kembali. Pak Kwek sudah dipanggil untuk diminta keterangannya sebagai saksi. Kami baru punya waktu minggu depan, kami akan datang KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Komentar Anda terhadap penetapan mantan Kepala BPPN sebagai tersangka ini seperti apa? Pak Rizal, Anda di saat kesempatan keterangan sebelumnya di tahun 2013 begitu ya, Pak Rizal, Anda mengatakan sebetulnya sudah jelas siapa ini sebetulnya yang bersalah. Dengan penetapan tersangka dari mantan Kepala BPPN ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda pikirkan? Saudara Syafruddin Temenggung, pada waktu saya jadi Menko 16 tahun yang lalu, adalah sekretaris dari KKSK. Jadi keputusan-keputusan penting diputuskan oleh Komite Kebijaksanaan Keuangan, itu kami ketuanya, anggotanya para menteri, sekretarisnya Pak Syafruddin Temenggung. Dan dalam masa di bawah kami tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh-aneh, ya. Tetapi setelah itu saudara Syafruddin jadi ketua daripada BPPN. Kami sendiri karena tidak lagi di anggota kabinet, sebetulnya tidak terlalu mengikuti apa yang terjadi setelah itu. Tetapi memang perlu dikaji. Apakah ini hanya sekedar kesalahan ketua KKSK atau ada faktor-faktor lain yang mungkin dominan dan penting kenapa kejadian itu bisa terjadi. Baik, sebetulnya aturan penerbitan SKL ini seperti apa, Pak Rizal? Apa yang salah dalam penerbitan SKL terhadap beberapa bank termasuk bank milik Samsul Nur Salim ini? Kami sendiri tidak mengikuti secara detail karena penerbitan SKL itu terjadi setelah pemerintahan kami. Kami waktu itu dengan pemerintahan Gus Dur, di mana dikeluarkanlah surat keterangan lunas. Nah, kalau memang sudah lunas, artinya aset-asetnya sudah diserahkan, senilai besarnya BLBI yang diberikan, tentu wajar SKL itu diberikan kepada yang betul-betul telah melunasi. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan yang KPK umumkan, ada kasus-kasus di mana belum lunas kok sudah diberikan surat keterangan lunas. Jadi ada masalah di situ, kok bisa yang masih punya hutang sudah diberikan surat keterangan lunas. Jadi itu kenjanggalannya begitu ya Pak Rizal? Ya, tapi nanti persisnya saya minta CNN tanya KPK lah setelah saya dipanggil minggu depan. Apa yang Anda persiapkan untuk
memberikan keterangan kepada KPK minggu depan? Ya sebetulnya sih nggak ada persiapan. Yang penting adalah apa yang kami ketahui semasa kami jadi Menko dan Ketua KKSK itu berakhir pada tahun 2001 pertengahan. Nah setelah itu kan periode pemerintahan yang baru di mana mereka menerbitkan kebijakan SKL dan melaksanakan kebijakan SKL. Baik, penerbitan kebijakan SKL ini sebetulnya di saat kepemimpinan Anda sendiri, apakah memang sudah diwacanakan? Tidak, sama sekali tidak diwacanakan karena kebijakan kami termasuk juga sebelumnya Pak Kwik adalah kalau yang punya hutang harus ditagih sampai bayar kecuali dinyatakan bangkrut. Ya, dan tidak ada keinginan untuk begitu saja mengeluarkan surat demikian. Tetapi kalau memang para debitur dari BLBI telah menyelesaikan kewajibannya, sepantasnya mereka diberikan pembebasan bahwa masalahnya sudah selesai. Tetapi tidak pernah dibahas bagaimana yang belum lunas sudah diberikan SKL. Jadi idealnya memang yang diberikan SKL itu adalah pihak-pihak yang sudah melunasi hutangnya. Tapi itu pun sebetulnya tidak menjadi pemikiran di saat kepemimpinan Anda, begitu Pak Rizal? Ya, tidak ada pikiran ke arah sana. Ya, yang penting buat kami pada waktu itu semua yang masih ada hutang BLBI untuk mengakui hutangnya, dan pada waktu itu kami minta supaya diberikan personal garanti. Karena sebelumnya tidak diminta personal garanti, agar supaya punya tanggung jawab sampai hutangnya selesai. Karena kalau memberikan personal garanti, putranya sampai cucunya ikut tanggung jawab terhadap hutang tersebut. Ya, itu kami hanya jaga-jaga supaya yang punya hutang betul-betul memenuhi kewajibannya. Tetapi setelah kami tidak di situ, personal garantinya malah dibalikin kembali gitu. Sehingga pemerintah sebetulnya bargaining position-nya menjadi lebih lemah untuk obligor-obligor atau penghutang yang belum memenuhi kewajibannya. Baik, terakhir Pak Rizal, dengan adanya peningkatan status dari kasus BLBI ini, ada satu nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah Anda melihat ini sudah di ujung ataukah ini merupakan pintu masuk dari kasus yang mungkin lebih besar lagi? Eva, ini pertanyaannya mancing-mancing. Mancing-mancing ini. Jadi tetapi tentu kalau kita lihat strukturnya di dalam sistem pengambil keputusan, BPPN itu tidak berdiri sendiri. Di atas BPPN ada KKSK ya, yang dipimpin oleh Menko, dan tentu juga Menko harus lapor kepada yang lebih tinggi, terutama jika menyangkut Kepres dan sebagainya. Jadi alur hierarki daripada pola pengambilan keputusan secara teknis itu ketua BPPN, tapi di atasnya ada ketua KKSK yaitu Menko, dan yang terakhir tentu kalau menyangkut Inpres presiden yang harus keluarkan. Baiklah, Pak Rizal Ramli, ekonom senior, mantan Menko Equin tahun 2000 hingga 2001. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.